Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Bapak Ibu guru yang kami hormati. Kami berdua, saya Sri Yulianingsi dari SDN 02 Mayangan dan rekan saya yang bernama Khalifatur Rohmah dari SDN 03 Dadirejo. Kami akan mempraktekkan coach dan coachee yang merupakan tugas DLMS Guru Penggerak Angkatan 9 Kabupaten Pekalongan. Mari simak baik-baik praktek coach dan coachee pada siang ini. Selamat menyaksikan. Yuk, Bu Olive menjadi coachee, saya menjadi coach. Oke Bu Yuli. Assalamualaikum Bu Yuli. Waalaikumsalam Bu Olive. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah sehat. Bagaimana kabar Bu Olive? Alhamdulillah sehat juga Bu Yuli. Tapi ini agak bingung sih Bu Yuli. Bu Bingung Yuli kan? ada waktu nggak ya? Oh, ada Bu, ada. Kebetulan ini masih ada waktu luang untuk saya. Gimana ya Bu? Ini loh, saya pingin curhat dikit, mau minta pendapat sih dari Bu Yuli. Jadi gini Bu Yuli, selama 1 minggu ini, apalagi ini sudah mau SAS Bu Yuli ya. Ya. Nah saya bingung, kenapa ya kok anak-anak saya ini dalam memahami pelajaran ini masih kurang Bu Yuli. Jadi nilai-nilai mereka itu masih di bawah KKM. Bu, kalau boleh tahu nilai yang kurang tadi, Bu Olive sudah tahu nggak penyebabnya kira-kira apa ya Bu? Nah, dari beberapa latihan, kemungkinan besar karena tingkat pemahaman anak itu masih kurang, Bu. Jadi ketika terdapat bacaan, anak-anak itu kurang memahami apa sih isi bacaan itu, padahal di dalam bacaan tersebut terdapat jawaban dari soal-soal yang ditanyakan di bawahnya. Oh, kalau boleh tahu jumlah siswa Ibu ada berapa? Ada 9, Bu. Ada 9 siswa. Terus Nggih. keinginan dari Bu Olive sendiri apa Bu? Nah, keinginan saya sebagai guru tentunya ingin semua peserta didik saya itu mendapatkan nilai yang bagus, dapat memahami pembelajaran dengan baik, seperti itu Bu. Sehingga nilai-nilainya pun bisa di atas KKM gitu loh Bu. Oke, setelah saya amati dari pembicaraan tadi, Bu Olive merasa gelisah. Wajar sekali ya Bu, karena sebentar lagi SAS dan masih ada beberapa anak yang belum bisa memahami apa yang Ibu ajarkan. Kalau diberi skala 1 sampai 10 nih, kira-kira murid Ibu sampai di skala berapa ya Bu? Mungkin masih di skala 5 ini Bu. Oh, masih di skala 5. Tadi Ibu sudah mengatakan keinginan Bu Olive ya. Bu Olive menginginkan supaya anak-anak Bu Olive bisa mencapai nilai KKM ketika SAS. Kira-kira Ibu punya rencana aksi nggak? Apa sih yang mau dilakukan ke depannya? Nah, mungkin untuk persiapan SAS ini saya lebih menekankan ke literasi, Bu. Jadi saya meminta beberapa siswa, terutama siswa-siswa yang masih kurang dalam pemahaman bacaan, untuk membaca bacaan tersebut dengan lantang. Kemudian menanya Bu, saya saling tanya jawab. Jadi apa sih tentang isi bacaan tersebut? Tujuannya sih pingin anak-anak tersebut memahami, oh jadi dengan kayak gini, dengan tanya jawab ini saya bisa mengetahui oh tingkat pemahaman anak apakah sudah berkembang atau masih tetap gitu Bu. Menurut saya rencana aksi Bu Olive itu sudah bagus Bu. Saya setuju sekali itu. Literasi itu sangat penting, apalagi untuk murid-murid pada saat sekarang. Lah, kalau boleh saya tahu, Bu Olive akan melakukan sendiri atau bersama rekan sejawat? Untuk saat ini karena guru-guru juga masih sibuk ya Bu, mungkin saya masih melaksanakan sendiri dulu Bu, dengan bantuan siswa sih mungkin. Jadi siswa yang sudah lumayan bagus pemahaman literasinya, saya mintai bantuan sebagai tutor sebaya gitu Bu.
Oh iya. Eh, Lalu kapan ya waktunya yang menurut Bu Olive pantas untuk dikerjakan itu tentang literasinya itu, Bu? Nah, kalau waktu sih saya pinginnya secepatnya ini, Bu. Jadi, biar anak-anak itu siap dalam menghadapi SAS. Insya Allah waktu itu bisa besok pagi dan saya laksanakan ketika pembelajaran seperti itu, Bu. Wah, mantap sekali nih rencananya Bu Olive. Dengan sendirinya Bu Olive akhirnya bisa menemukan solusi dari permasalahan yang Bu Olive hadapi ya. Tetap semangat Bu Olive. Iya, Bu. Iya, Bu Yuli. Alhamdulillah dengan bantuan Bu Yuli ya, atas bimbingan Bu Yuli, saya dapat menemukan solusi dari permasalahan saya sendiri, Bu. Oke, saya tunggu nanti cerita selanjutnya. Nah, sekarang Oke. Bu, saya ingin menanyakan bagaimana nih perasaan Bu Olive setelah tadi berbicara tentang keluh kesahnya pada saya. Alhamdulillah sekarang sudah lumayan lega ini, Bu. Jadi apa yang ada di benak saya ini sudah keluar semua dan akhirnya mendapat solusi dari permasalahan saya ini, Bu. Saya merasa Alhamdulillah. senang. Iya, alhamdulillah. Semoga selanjutnya Ibu bisa menemukan rencana-rencana yang lebih tokcer lagi ya, Bu, dalam pembelajaran. Oke, Bu Yoli. Terima kasih ya, Bu Yoli. Sama-sama, Bu Olive. Praktek kedua yang akan menjadi coach adalah Bu Holifatur Rohmah dan saya Sri Yulianingsih akan menjadi coachee. Kita simak baik-baik percakapan hari ini. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum Bu Olive. Waalaikumsalam, Bu Yuli. Kebetulan nih saya ketemu sama Bu Olive. Bu Olive ada waktu tidak ya? Oh iya, ini alhamdulillah masih ada waktu luang, Bu Yuli. Pripun nggih? Kira-kira saya nggak mengganggu waktu Ibu kan? Oh, tidak. Ini masih waktu kosong kok. Saya itu ingin sharing sama Bu Olive. Eh, Akhir-akhir ini saya merasa gelisah sekali. Dan saya berharap dari sharing ini hati saya bisa menjadi lega. Oke, Bu Yuli, silakan. Saya akan mendengarkan sharing dari Bu Yuli. Semoga dapat membantu Bu Yuli juga ya. Oke Bu, begini Bu, akhir-akhir ini di sekolah saya itu banyak sekali kejadian-kejadian yang membuat kepala saya pusing Bu. Salah satunya itu kemarin pada saat saya berada di dalam kelas 1. Nah, pada saat SAS, anak-anak kelas 1 itu tidak bisa diam. Padahal mereka semua harus mendengarkan apa yang saya diktekan nanti. Nah, yang saya resahkan, kenapa ya mereka tidak bisa diam? Semuanya aktif dan sama sekali tidak ada yang duduk diam. Ibu tahu nggak jumlah siswa kelas 1 berapa? Ada 40 siswa, Bu. Wow, banyak juga Bu ya. Dari ke-40 siswa itu aktif semua, Bu. Iya. Semua ya, Bu? Iya betul. Hanya 1-2 anak saja yang tidak aktif, mungkin karena mereka malu. Tapi yang lain, kalau saya berbicara, semua juga ikut berbicara. Aduh, saya jadi pusing, Bu. Nah, untuk saat ini apa yang dilakukan Ibu dalam mengatasi hal tersebut, Bu? Saat ini sih saya masih mencari bagaimana caranya supaya mereka itu bisa diam ketika saya berada di dalam kelasnya, mencoba memberikan nih hal-hal yang menarik seperti ice breaking, menontonkan video di dalam kelas, bermain, bertepuk tangan. Lah, tapi yang saya bingungkan itu pada saat ulangan, Bu, kan saya harus mendiktekan nih. Nah, kalau didiktekan nggak ada yang diem, yang mendengarkan lalu siapa ya, Bu? Jadi, permasalahan yang Ibu hadapi ini tentang siswa yang terlalu aktif, Bu ya. Iya, Bu betul. gurunya bicara, siswanya juga ikut bicara gitu nggih. Iya. Nah, dari kegiatan-kegiatan yang Ibu sudah lakukan ini kira-kira sudah berapa persen ya Bu terhadap keberhasilan tersebut?
Kalau saya sih masih pesimis ya, baru 6% lah, atau baru 60% kalau pakai persenan. Kalau pakai skala baru di angka 6. Karena ketika saya mendiktekan itu hanya 1-2 anak yang sangat mendengarkan, yang lain aduh pada ribut sendiri, Bu. Baru 60% ya, Bu. Iya. Kira-kira ada rencana lain nggak, Bu, selain yang sudah Ibu laksanakan tersebut? Rencananya sih saya ingin berdiskusi dengan rekan sejawat saya yang merupakan wali kelas 1, bagaimana dia dalam mengkondisikan siswa. Nah, nantinya saya juga akan ikut menerapkan bagaimana pembelajaran yang setiap hari dia laksanakan. Kan saya sendiri sebagai guru mapel, jadi bertemu mereka itu seminggu hanya sekali, Bu. Jadi Ibu ingin menemui wali kelasnya gitu, nggih? Iya, betul. Menurut saya itu sudah termasuk solusi yang bagus, Bu. Jadi Ibu berkoordinasi dengan wali kelas tersebut untuk membicarakan permasalahan-permasalahan yang ada di kelas 1. Seperti itu, Bu ya. Nah, kira-kira nih Bu Yuli akan melaksanakan aksi ini kapan ya? Saya akan melaksanakan secepatnya, Bu, supaya saya bisa menghandle kelas 1 dengan baik. Dan saya juga bisa mencari tahu bagaimana cara supaya mereka bisa mendengarkan saya ketika metode pembelajaran dengan cara dikte. Insya Allah besok saya akan berdiskusi dengan teman saya itu. Oke, jadi dari pembicaraan kita tersebut, Bu Yuli sudah menemukan solusi dari permasalahan Ibu, nggih? Iya, Dengan betul. berdiskusi dengan wali kelas ya. Iya. Untuk rencana aksinya akan dilaksanakan besok hari ya, Bu? Iya, betul, Bu. Wah, tanpa tak sadarkan ya, ternyata saya bisa memberi solusi sendiri ya, Bu. Alhamdulillah ya, Bu. Bu Yuli sudah menemukan solusi dan harapannya semoga permasalahan tersebut dapat segera terselesaikan ya, Bu. Anak-anak aktif, namun aktifnya yang bagus ya, Bu. Iya, betul. Jadi ketika guru menjelaskan, siswa mendengarkan gitu ya. Iya, betul sekali, Bu. Oke. Kira-kira Bu Yuli gimana nih perasaannya setelah menemukan solusi tersebut? Alhamdulillah jadi lega, Bu. Dari tadi kepala saya pusing sekali. Bingung apa yang harus saya lakukan. Dan ternyata setelah bertemu Bu Olive, ketemu deh solusinya. Terima kasih banyak ya, Bu Olive. Sama-sama Bu Yuli. Alhamdulillah Bu Yuli, saya ikut senang ya. Semoga rencana ini berjalan dengan lancar ya, Bu. Iya, Bu. Terima kasih ya, Bu. Maaf sudah mengganggu waktunya ya. Oke.